Yang percaya sampai saat ini tuh kasih Tuhan terus menyertai kita, angkat tangan kita. Yang percaya kalau kasih Tuhan akan terus menyertai hidup kita, angkat tangan. Mari kita semua bangkit berdiri, kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau memuji Dia karena kasih Dia terus ada atas hidup setiap kita. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Sekali lagi beri yang terbaik, tepuk tangan kita. Amin. Yang masih mau bersorak-sorai, angkat kedua tangan kita. Amin. Kita
persilakan jemaat untuk kembali duduk. Haleluya. Kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau menyembah Dia. Kita yakin kalau Dia selalu ada bersama dengan kita. Bahkan di setiap musim hidup kita, Tuhan selalu mengasihi kita. Haleluya Tuhan Yesus. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar. Saya ajak jemaat kembali berdiri. Kita mau nyanyikan lagu ini lebih dalam lagi. Kau ada bersamaku di setiap musim hidup. Amin Yesus. Tak pernah Kau biarkan
Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu Tuhan, buat perkenanan-Mu Tuhan di dalam hidup setiap kami Tuhan. Percaya kami ada sampai saat ini semua karena Engkau Tuhan Yesus. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi karena Engkau yang selalu menyertai hidup setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Engkau Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan kami akan mendapatkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, sehingga apa yang disampaikan saat ini Tuhan dapat memberkati kami secara luar biasa Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, hikmat-Mu Tuhan boleh atas hamba-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan indah yang boleh kami terima saat ini Tuhan Yesus. Kami mau fokus, kami mau mata kami tertuju hanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendapatkan yang terbaik hanya daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kekasih-kekasih jiwanya Tuhan. Tanda bahwa orang yang mengalami kasih Tuhan itu ada sukacita di dalam hidupnya. Amin. Boleh dong kasih senyum, say hi, kasih kata-kata semangat untuk orang-orang yang ada di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Bisa saja suami istri hari ini datang, papa mama datang tapi belum salam pagi hari ini. Boleh dong share selamat pagi, shalom kepada teman yang kepada yang ada di sebelah kanan kirinya. Haleluya. Ayo, yang belum jangan merasa biasa. Ya, puji nama Tuhan. Ya, saya percaya di sini semuanya jemaat Tuhan adalah jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya berkat secara jasmani, tapi berkat rohani. Tuhan sediakan untuk setiap kita dan Tuhan akan berikan setiap saat dalam kehidupan kita. Satu tema yang luar biasa yang diberikan kepada saya sepanjang bulan ini, kita dibekali bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kasih. Dan suatu anugerah kalau pada pagi hari ini, suatu kesempatan untuk saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hidup saling mengasihi, to love one another. Mungkin bagi sebagian saudara kayaknya tema yang biasa-biasa saja. Bahkan ayat yang akan kita baca ini sebentar adalah ayat yang mungkin sudah ngelotok ya. Ibaratnya itu sudah saking seringnya itu sudah ngelotok. Tetapi pada pagi hari ini kita akan terus belajar. Karena firman Tuhan itu selalu baru setiap hari. Amin. Dan saya rindu setiap kita di tempat ini bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, berbahagialah mereka yang bukan hanya mendengar, tapi yang melakukannya. Kita akan sama-sama buka di dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-17. Bapak Ibu Saudara boleh membuka di dalam Alkitabnya atau smartphone-nya, apapun yang saudara sediakan. Ataupun kalau tidak, kita akan menyimak di dalam slide yang ada di depan. Saya akan mengajak setiap kita untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan membaca ayat ini secara bersama-sama dengan suara yang terbaik yang bisa saudara berikan untuk Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Kita akan membaca Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-17. Judul perikopnya adalah perintah untuk saling mengasihi. Kita akan baca bersama-sama 3, 2, 1. Seperti Bapa telah mengasihi aku,
demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Melalui perikop yang kita baca tadi dari Yohanes 15 ayat 9 sampai yang ke-17, ada beberapa pengulangan yang sangat penting yang Tuhan Yesus berikan kepada para muridnya. Jadi perintah atau firman ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya. Dan ada perintah yang diulang sampai beberapa kali, yaitu apa? Perintah untuk saling mengasihi. Ketika ada pengulangan di dalam sebuah pembicaraan, saya yakin itu artinya itu adalah merupakan hal yang sangat penting dan harus diperhatikan. Oleh karena itu, kenapa Tuhan Yesus berulang kali menyampaikan perintah kepada para muridnya supaya para muridnya itu untuk tetap saling mengasihi satu dengan yang lain. Ternyata ketika saudara membaca, nanti saya membaca dan menyelidikinya, ada beberapa hal. Kenapa Tuhan Yesus itu memberikan perintah untuk saling mengasihi itu secara berulang-ulang. Bahkan dalam satu topik itu berulang-ulang dia mengatakan untuk para muridnya itu saling mengasihi. Ternyata memang Tuhan Yesus menyadari bahwa kalau perintah itu diberikan, itu Tuhan Yesus memahami, menyadari, Tuhan Yesus mengerti bahwa akan ada sesuatu yang terjadi di depan. Ya. Ketika menyampaikan perintah ini, Yesus tahu bahwa para murid Kristus akan banyak mengalami kerentanan di dalam mengasihi satu dengan yang lain. Kasih orang bisa luntur. Ya, itu mungkin yang dialami atau dirasakan oleh suami istri. Kalau orang sering bertemu, kecenderungan kasihnya bisa luntur. Betul ya, karena tiap hari ketemu. Jadi merasa biasa. Makanya tadi dari sini saya melihat ada beberapa orang yang karena mungkin biasa di rumah gitu ya. Ketika untuk bersalaman, untuk bersay hello dengan sebelahnya canggung. Apa sih orang udah biasa. Hati-hati. Kata biasa itu seringkali membuat kita menjadikan itu tidak spesial. Tuhan mau rupanya pada hari ini bahwa kita sebagai umat Tuhan, sebagai para murid Kristus, jangan sampai kasih kita menjadi dingin satu dengan yang lain. Ada banyak yang membuat kasih orang, kasih kita menjadi dingin atau tawar. Ada dua setidaknya ya, dari internal dan dari eksternal, dari dalam diri kita
dan juga dari luar. Kenapa orang bisa luntur kasihnya? Kenapa orang bisa menjadi dingin kasihnya? Yang pertama adalah secara internal kita menyadari bahwa kecenderungan kita itu adalah manusia yang ego, yang memiliki kecenderungan untuk mengasihi diri sendiri, lebih nyaman dengan diri sendiri, sehingga ketika keluar itu merasa nggak nyaman gitu loh. Itu adalah kecenderungan di dalam diri sendiri atau internal. Yang kedua, kenapa kasih seorang bisa menjadi tawar, menjadi dingin? Itu karena secara eksternal itu biasanya ada banyak tantangan yang dialami, ada banyak masalah yang dialami. Kalau misalnya saudara melihat di dalam ayat-ayat selanjutnya, di ayat dari Yohanes 15 ayat 9 sampai ayat 18 dan seterusnya, di situ ada pemaparan yang menarik yang Tuhan Yesus berikan. Di ayat yang kita baca, Tuhan Yesus berulang kali menyampaikan supaya para murid hidup di dalam saling mengasihi. Kenapa? Ternyata di ayat-ayat setelahnya, di situ kita bisa melihat bahwa rupanya ada banyak tantangan yang akan dihadapi dan dialami oleh para murid-murid Yesus, yaitu apa? Kebencian dari dunia. Kebencian dari orang-orang yang ada di sekitar para murid Kristus itu bisa menjadi tantangan untuk kita bisa mengasihi, untuk mereka bisa mengasihi. Kalau kita mengasihi kecenderungan kita bisa mengasihi orang yang baik terhadap kita, betul? Kita bisa gampang mengasihi kepada orang yang care dengan kita. Kita bisa mengasihi kepada orang yang selalu ada buat kita, itu kecenderungan kita, betul atau betul? Tetapi kita akan sulit, biasanya kecenderungan manusia kedagingan kita akan sulit untuk kita dapat mengasihi orang yang membenci kita, orang yang tidak menyukai kita, orang yang mungkin memiliki hal-hal yang tidak kita sukai, yang berbeda dengan kita. Tetapi luar biasa, firman Tuhan ini diberikan kepada para muridnya. Karena kita menyadari Tuhan tahu bahwa kasih seseorang itu bisa luntur. Matius 24 ayat 12 jelas mengatakan di situ, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Itu yang saya lihat, saya amati, dan mungkin bisa saja pernah saya alami hari-hari ini. Terkadang kalau semua berjalan dengan baik, kita bisa gampang untuk mengatakan I love you, kita bisa gampang mengatakan aku mengasihimu. Tetapi ketika terjadi permasalahan, konflik, pertentangan, baik dalam keluarga, hubungan suami dan istri, orang tua dan anak, bahkan permasalahan yang terjadi di lingkungan kerja kita, dalam hidup bertetangga dan bermasyarakat, kalau kita hubungan baik-baik saja, kita akan mudah untuk mengasihi. Tetapi kalau ada konflik, apakah itu akan bisa membuat kita untuk tetap mengasihi? Tapi saya yakin dan percaya, ketika pengulangan perintah untuk saling mengasihi itu disampaikan oleh Kristus, itu karena Yesus tahu ada beberapa hal yang penting, ada dampak yang sangat baik yang akan dialami kalau kita melakukan perintah untuk tetap saling mengasihi. Ketika Yesus menyampaikan perintah untuk saling mengasihi, itu dalam kondisi keadaan Yesus tahu bahwa dia akan dihianati oleh muridnya, yaitu Yudas Iskariot. Ketika Yesus menyampaikan perintah kepada murid-muridnya untuk tetap saling mengasihi, Yesus dalam keadaan tahu bahwa Petrus akan menyangkal dia nantinya. Jadi perintah ini bukan sembarangan diperintahkan Tuhan Yesus karena Yesus hanya menyampaikan ayo saling mengasihi dalam keadaan baik-baik saja. Tapi perintah itu diberikan oleh Yesus karena Yesus tahu ada hal-hal yang akan terjadi di depan sana yang tidak mudah yang akan dialami oleh para murid-muridnya. Itulah sebabnya pada bacaan firman Tuhan ini kita sekali lagi diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk kita mampu mempraktekkan bagaimana kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Dari perikop ini
kita belajar setidaknya ada 2 hal mengenai bagaimana kita harus saling mengasihi. Yang pertama, dari ayat yang ke-9. Dari ayat yang ke-9 kita bisa melihat di situ disampaikan bahwa seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Mengapa kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain? Karena rupanya Tuhan mau keteladanan kasih Bapa itu diteruskan, itu dibagikan kepada orang lain. Yesus menjadi teladan yang luar biasa ketika membagikan kasih Bapa dalam hidupnya. Dengan cara apa? Memberikan nyawanya untuk setiap kita. Supaya hidup kita boleh mengalami keselamatan dan kemenangan. Ada ilustrasi atau ada pembelajaran yang bisa kita lihat dari Laut Mati dan Danau Galilea. Bapak Ibu mungkin yang pernah ke sana, ke Israel, mungkin tahu ya. Saya belum pernah, tapi supaya saya bisa memberikan penjelasan, saya berusaha belajar mengerti apa itu perbedaan dan persamaan dari Laut Mati dan Danau Galilea. Danau Galilea dan Laut Mati itu sama-sama mendapat air dari sumber yang sama, yaitu Sungai Yordan. Ya, jadi mereka dialiri oleh Sungai Yordan, sungai yang sama. Tetapi kalau saudara melihat secara langsung atau saudara bisa melihat di slide, nanti saudara bisa melihat mungkin searching lagi, itu ada banyak perbedaan dari Laut Mati dan Danau Galilea. Danau Galilea itu terkenal danau yang subur, indah, bahkan sekelilingnya kalau saudara melihat itu banyak ditumbuhi oleh berbagai jenis tanaman. Dan pada akhirnya banyak orang yang bermukim katanya di sekitar Danau Galilea tersebut. Ya. Dan di dalam danaunya itu banyak jenis ikan dan hewan air yang beraneka ragam dan berkembang biak dengan baik. Akan tetapi sebaliknya dengan Danau Galilea itu ada Laut Mati ya. Laut Mati kalau saudara melihat itu ada tempat yang nggak bisa ditinggali sekitarnya. Karena apa? Tempatnya tandus, nggak ada tumbuhan, nggak ada, bahkan tidak ada fauna atau spesies binatang yang dapat hidup di dalam maupun di sekelilingnya. Karena Laut Mati itu memiliki kadar garam yang sangat tinggi. Ya. Bahkan dikatakan, saya kurang paham juga ini, cuman ini sumber yang mengatakan itu katanya burung-burung pun enggan berada di sekitar Laut Mati karena ada aroma yang katanya kurang sedap di sekitar Laut Mati tersebut. Jadi dari sini kita bisa belajar ada perbedaan, ada persamaan dan ada perbedaan. Sama-sama mendapatkan aliran air maksudnya dari Sungai Yordan. Tetapi ada perbedaan yang mencolok, di mana Danau Galilea itu menjadi danau yang penuh dengan kesegaran, enak dipandang, ya. Kemudian bahkan banyak flora fauna yang hidup di sekitarnya dan di dalam. Tetapi Laut Mati tidak. Karena rupanya Danau Galilea itu adalah danau yang bukan hanya menerima aliran air dari Sungai Yordan, tetapi Danau Galilea itu dia mengalirkan airnya ke anak-anak sungai yang ada di sekitarnya. Berbeda dengan Laut Mati. Laut Mati itu karena letak Laut Mati itu katanya di bawah permukaan laut ya, 417,5 meter di bawah permukaan laut. Jadi Laut Mati itu hanya laut yang menerima aliran air dari Sungai Yordan, tetapi tidak meneruskan kepada sungai-sungai yang lain. Dan itu menyebabkan mandek airnya segitu-segitu saja karena tidak dialirkan.
Apa sih pembelajaran apa yang dapat kita dapat dari perbedaan Danau Galilea dan Laut Mati? Sekiranya kita adalah orang yang kita itu di sini sama-sama sudah menerima kasih daripada Allah. Amin. Amin. Adakah di sini yang belum menerima, mengalami dan merasakan kasih Allah dalam hidupnya? Saya rasa kita semua sudah. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita sudah mengalami keselamatan. Itu adalah kasih yang terbesar yang sudah Allah berikan dalam hidup kita. Tetapi kalau kita menjadi orang yang egois, yang hanya menyimpan kasih itu untuk diri kita sendiri, kita akan sama seperti laut mati, akan mengalami kekeringan secara rohani. Bahkan hidup kita tidak bisa menjadi dampak untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi kalau kita belajar dari Danau Galilea, setelah kita menerima kasih yang daripada Allah, kita mampu menyalurkan, kita mampu membagikan, kita mampu menjadi dampak untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang penuh dengan warna. Kecenderungan orang suka merasa bahwa nanti kalau misalnya kita memberi apa yang saya dapat. Tapi saya yakin dan percaya kita semua di sini menyadari bahwa ketika kita memberi, kita justru akan berbahagia. Ada banyak kesaksian yang bisa saya saksikan. Ketika saya mengalami masa-masa sulit, tapi saya belajar untuk berbagi kasih kepada, memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar. Saya mengalami bahwa ada kebahagiaan tersendiri dalam diri saya. Tetapi berbeda dengan orang yang hanya sibuk dengan dirinya sendiri, mengasihi dirinya saja, tanpa peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar. Saya perhatikan orang tersebut semakin hari bukan semakin baik, tapi orang tersebut semakin hari semakin stres, semakin drop. Itu saya perhatikan dalam diri kehidupan orang-orang yang ada di sekitar saya. Oleh karena itu saya seringkali punya prinsip seperti ini. Kalau saya punya masalah, saya justru akan keluar. Artinya bisa menjadi teman sharing untuk orang, berbagi untuk orang. Sehingga saya nggak sibuk dengan diri saya sendiri. Karena saya rindu hidup saya menjadi dampak, menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar. Saya yakin dan percaya bahwa saudara di tempat ini adalah setiap saudara yang sudah menerima kasih daripada Kristus. Oleh karena itu jangan sampai kita menjadi seperti laut mati, hanya menerima tapi tidak mau membagi. Merasa bahwa cukuplah masalahku udah banyak, gak maulah sibuk dengan orang lain. Jangan seperti itu. Lama-kelamaan hidup saudara bisa mati secara rohani. Karena pada dasarnya Tuhan mau hidup kita itu menjadi berkat untuk orang lain. Tuhan mau hidup kita menjadi dampak untuk orang lain. Jadi kalau Anda dan saya menyimpan sendiri kasih Tuhan, bukan orang lain yang rugi, tapi diri kita sendiri juga rugi. Banyak orang merasa bahwa ketika kita nyaman dengan diri kita ya enjoy saja, tapi secara tidak sadar dia sebenarnya sedang menyangkal apa yang menjadi panggilan Kristus di dalam hidupnya. Yang kedua, dari Yohanes 15 ini kita belajar bahwa di ayat yang ke-12 di situ ada satu kalimat Tuhan Yesus yang luar biasa. Di ayat yang ke-12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Di ayat selanjutnya, seperti aku telah mengasihi kamu. Rupanya bagaimana kita mampu saling mengasihi itu karena yang pertama selain kasih itu harus dibagikan. Kita itu harus menyadari bahwa kasih itu harus dipraktekkan, bukan sekedar teori. Berbicara kasih itu gampang, tapi mempraktekannya itu tidak mudah. Tapi bukan berarti sesuatu yang tidak mudah itu tidak bisa kita lakukan. Ketika Tuhan Yesus berfirman tentang hal ini, kita bisa melihat bagaimana Yesus itu tidak hanya berteori, tidak hanya berbicara untuk murid-muridnya itu saling mengasihi. Tetapi kita paham dan kita tahu bahwa Yesus itu selain memberi pengajaran, tapi juga memberi teladan di dalam kasih. Ketika ia memberi perintah untuk mengasihi, ia telah mempraktekkan kasih itu terlebih dahulu.
dalam 3,5 tahun pelayanan Yesus, sudah banyak hal yang Tuhan Yesus lakukan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu adalah wujud bagaimana Yesus bukan hanya menyampaikan teori, hei kamu murid-murid, kamu harus saling sayang, kamu harus saling mengasihi satu dengan yang lain, tapi ada praktek hidup yang Yesus lakukan. Dan puncaknya kita pun paham ya, bahwa ketika Tuhan Yesus memberikan dirinya mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, yang manusia yang berdosa, manusia yang gak layak menerima kasih, tapi Yesus mau melakukan semuanya itu. Jadi kasih yang adalah identitas kita sebagai orang percaya yang sudah kita pelajari, kita dengar beberapa minggu yang lalu. Kasih itu adalah identitas kita sebagai orang percaya. Tapi jangan hanya menjadi identitas yang hanya sekedar simbol. Oh, orang Kristen mengasihi, tapi tidak kita praktekkan. Bagaimana orang bisa melihat Kristus itu dalam diri kita itu melalui cara kita mengasihi. Jadi kita menjadi orang Kristen, kita menjadi murid-murid Kristus itu dikenal karena kita hidup di dalam kasih atau saling mengasihi satu dengan yang lain. Bukan karena kita memakai salib, Anda dan saya dikatakan murid Kristus. Bukan hanya ketika kita rajin ke gereja saja, kita dikatakan menjadi murid Kristus. Bukan hanya ketika kita pandai berbicara tentang firman, kita dikatakan adalah murid Kristus. Tetapi lebih dari itu, Tuhan mau kasih itu harus dipraktekkan. Tuhan mau identitas kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus itu bisa dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar saudara dan saya. Identitas seorang murid Kristus itu diukur dari bagaimana relasinya yang baik dengan Tuhan dan bagaimana relasinya yang baik dengan sesama. Apabila kita mampu mengulurkan tangan kita kepada orang yang membutuhkan, itu adalah praktek kasih. Tetapi apabila kita juga bukan hanya kepada orang yang tersisihkan, tapi yang menyisihkan kita, yang membenci kita, tapi kita mampu mengulurkan tangan, kita mampu memberi, berbagi dengan orang-orang yang mungkin menindas kita, tidak menyukai kita. Kita mampu tetap menyapa, kita mampu tetap tersenyum kepada orang yang memandang rendah kita. Itu adalah praktek kasih. Berulang kali tadi saya sampaikan, kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita itu gampang. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita itu mudah. Kalau kita tersenyum kepada orang yang ramah kepada kita itu gampang. Tetapi praktek kasih yang sesungguhnya itu bukan hanya seperti itu. Ketika kita mampu tersenyum kepada orang yang gak mau tersenyum kepada kita, itu luar biasa. Itu praktek kasih. Ketika kita mampu menyapa orang yang mungkin melihat kita aja enggan, itu adalah praktek kasih yang sesungguhnya. Tidak mudah, tapi saya belajar dan saya boleh katakan saya mulai mampu untuk mempraktekkan itu. Saya bukan orang yang sempurna sehingga banyak mungkin ada orang yang salah paham dengan saya. Tetapi saya belajar untuk tetap bisa mempraktekkan kasih kepada orang-orang yang mungkin tidak paham dengan saya, tidak sepaham, tidak sependapat, bahkan mungkin yang tidak menyukai, bisa saja. Tapi saya belajar untuk tetap mempraktekkan. Karena apa? Saya mau menjadi murid Kristus yang sejati. Banyak orang mengaku Kristen, tapi pada dasarnya bukan pengikut Kristus. Kristen itu artinya apa? Pengikut Kristus. Artinya apa? Semua keteladanan, semua apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Yesus itu dilakukan. Tetapi banyak orang Kristen yang sebenarnya bukan orang Kristen, karena dia tidak mengikut keteladanan Kristus. Jadi jangan bangga saja menjadi orang Kristen, tapi harusnya kita lebih berbangga ketika kita menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh mengikuti apa yang menjadi keteladanannya. Amin. Tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Mengapa kita harus mengasihi? Karena ada dampak, ada akibat,
ada hal-hal yang akan kita dapatkan ketika saudara dan saya mampu mengasihi satu dengan yang lain. Dari Yohanes 15 ini ayat yang ke-11. Dampak hidup saling mengasihi rupanya tidak menguntungkan orang di luar sana. Tetapi dampak hidup saling mengasihi itu lebih banyak dampaknya itu ya ke kita. Yang pertama, Tuhan katakan, kita akan mengalami sukacita yang penuh dari Allah. Dampak hidup saling mengasihi bukan saja membuat orang dia bahagia. Tidak. Rupanya lebih dari orang bahagia karena kita mengasihi, tetapi dampak luar biasa itu justru Tuhan janjikan ada dalam diri kita, yaitu apa? Kita akan mengalami sukacita penuh dari Allah. Kenapa banyak orang, coba cek aja, ketika saudara memiliki orang benci dengan orang, ketika saudara tidak mampu mengampuni orang lain, apakah orang itu yang terdampak berbahagia? Yang paling terdampak itu siapa? Diri kita. Kita nggak akan mengalami sukacita kalau kita membenci orang, kalau kita tidak suka dengan orang, kalau kita merasa enak gitu ya, sebel dengan orang, kita nggak akan mengalami sukacita. Betul atau betul? Betul. Bahkan kalaupun boleh, janganlah ketemu gitu ya. Jangan sampai Tuhan lalukanlah cawan ini daripadaku gitu kan. Dengan cara kalau bisa Tuhan jangan ketemu. Nah, jadi nggak ada damai sejahtera kalau kita hidup di dalam kebencian, kita hidup di dalam kasih yang dingin, kekecewaan dan sebagainya. Tuhan mau bahwa sukacita yang Tuhan berikan itu penuh dalam diri saudara dan saya. Enggak mau setengah-setengah, tapi Tuhan mau full, penuh. Kita yang ada hadir di tempat ini, jemaat GKP BMDC Kadipaten itu mengalami sukacita yang full dari Allah. Sukacita yang dari Allah itu sepertinya tuntutan untuk saling mengasihi itu kayaknya berat. Tetapi kita menyadari bahwa kalau kita menaati perintah ini, dampaknya baik untuk kita. Karena apa? Tuhan tahu yang lebih baik daripada kita. Kenapa Tuhan? Kenapa ketika kita melanggar perintah Tuhan, seringkali kita pasti mengalami ketidakdamaian sejahteraan, betul ya? Ketika kita berbohong misalnya, melanggar perintah berbohong saja, nggak ada sukacita, nggak ada sejahtera di hati kita. Begitu juga ketika kalau kita melanggar perintah untuk saling mengasihi, saya yakin ada hal-hal yang konsekuensi yang akan kita terima. Oleh karena itu, ayo praktekkan kasih ini supaya sukacita saudara dan saya itu penuh dari Allah. Ada satu film yang menarik, ya. Ini saya tonton karena tidak sengaja waktu itu karena mendampingi anak saya yang suka film Barbie. Tapi luar biasa film ini menarik, Christmas Carol. Bagi saudara mungkin yang sudah pernah melihat ini tahu film ini ya. Ini adalah satu kisah, sepertinya ini saya selalu menyukai film-film anak-anak karena selalu ada hal-hal yang baik yang saya dapatkan. Christmas Carol itu bercerita seorang yang Pak tua ya, dia itu hidup di dalam keegoisan, dia itu hidup di dalam kepahitan, dia bahkan hidup di dalam ketamakan. Artinya dia tidak mampu berbagi kepada pegawainya, karyawannya, nggak mau, dia merasa rugi gitu. Bahkan kemudian dia nggak suka tersenyum dengan orang. Jadi semua hidupnya hanya untuk aku dan untuk aku. Dan yang terjadi adalah dia menjadi orang yang murung, dia menjadi orang yang pemarah, dia menjadi orang yang wajahnya tidak penuh dengan sukacita. Gitu. Karena dia merasa rugi ketika dia berbagi, dia merasa rugi ketika dia harus memberikan apa yang dia punya kepada orang lain.
Dan kemudian dikisahkan dalam film tersebut, dia dibawa ke masa lalunya, dia dibawa ke masa kininya, dan dia dibawa ke masa depannya. Di situ dia belajar bahwa rupanya kalau dia terus-menerus hidup hanya untuk dirinya, dia hidup terus di dalam keegoisan, ketamakan, kekirannya, kebenciannya kepada orang lain, ternyata masa depannya itu menjadi masa depan yang suram. Dari kisah ini kemudian ketika dia bangun, dia menyadari dia menjadi manusia yang berubah. Dia mulai belajar tersenyum kepada orang. Dia belajar untuk berbagi, sharing dengan orang yang ada di sekitarnya, pegawai-pegawainya. Dan dari situ hidupnya berubah. Dari kisah ini sepertinya sederhana, tapi kita belajar bahwa rupanya ketika kita belajar untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, dampak terbesar itu adalah untuk diri kita sendiri. Oleh karena itu saya belajar ketika ada masalah apapun, saya juga tipe orang yang sebenarnya tidak suka frontal ketika mengalami konflik, misalnya pertentangan. Tapi saya belajar untuk tidak berlama-lama menyimpan kecewa, untuk tidak berlama-lama menyimpan ketidaksukaan ketika terjadi permasalahan dengan pasangan misalnya. Karena apa? Enggak sukacita, enggak damai sejahtera. Bahkan firman Tuhan bilang apa? Kalau kita marah gitu, jangan sampai matahari tenggelam. Artinya bukan berarti kita marahan suami istri pagi nih, masih marahan lah, nggak apa-apa lah, belum tenggelam. Bukan begitu ya. Jadi masih ada durasi nih Tuhan, berapa puluh jam gitu. Tidak, artinya dari firman ini kita belajar jangan simpan amarah, jangan simpan kecewa itu lama-lama. Harus segera diselesaikan. Adakah di sini saudara yang bisa tersenyum sukacita ketika Anda mengalami konflik dengan orang lain? Dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan orang tua, dengan teman? Saya rasa tidak ada. Dan Tuhan mau saudara dan saya mengalami sukacita penuh dari Tuhan. Amin. Ingin mendapat sukacita penuh dari Tuhan? Angkat tangannya, amin. Kuncinya sama, gampang, saling mengasihi. Yang berikutnya, kalau saudara dan saya hidup di dalam satu dengan yang lain saling mengasihi, yang kedua adalah kita akan mendapat perkenanan dari Tuhan. Apa sih yang menjauhkan diri kita dari Tuhan? Bukan Tuhan yang menjauhkan dirinya dari kita, tapi kita apa? Dosa. Ketika saudara menyimpan rasa dingin, tawar hati, tidak mau mengampuni, kecewa, itu dosa. Jadi jangan salah, dosa itu tidak hanya berbicara ketika saudara dan saya mencuri, membunuh, tidak. Tapi ketika Anda dan saya menyimpan kecewa, pahit, tawar hati, itu adalah dosa. Dan ketika kita berdosa, itu artinya kita tidak mendapat perkenanannya. Oleh karena itu dikatakan di sini kalau kita mendapat perkenanan Tuhan, karena kita hidup saling mengasihi, Tuhan katakan apa? Di ayat 14, kamu adalah sahabatku. Kita dijadikan sahabat oleh Tuhan. Bukan sekedar orang yang ditebus, dia tuan, kita hamba. Tapi kita diangkat, kita menjadi sahabat Tuhan. Sahabat itu dikatakan Tuhan itu ya, dia tahu apa yang akan dilakukan oleh sahabatnya. Saudara di sini memiliki sahabat, pasti saudara menjadi teman sharing satu dengan yang lain. Bahkan setiap ada planning apa, biasanya seorang sahabat akan sharing. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya. Yesus ingin memperlakukan saudara dan saya bukan hanya tuan dan hamba. Hamba artinya kita hanya diperintahkan A, lu nurut, B, nurut, tidak. Tapi lebih dari itu, Tuhan mau saudara dan saya menjadi sahabat-sahabat Kristus, di mana kita bisa sharing dengan Tuhan. Oleh karena itu berbahagialah ketika kita menerima keselamatan daripada Tuhan. Kapan saja Yesus bersedia untuk mendengar curhatan kita, betul? Di mana saja, dalam kondisi apapun, Yesus mau menjadi sahabat kita. Orang mungkin terbatas
untuk mendengar curhatan kita, mendengarkan permasalahan kita. Tapi Tuhan gak pernah membatasi dirinya, karena dia adalah sahabat. Dia ingin menjadikan saudara dan saya sahabat-sahabat Tuhan, sehingga kita boleh mendapat perkenanan dari Tuhan. Dan hasilnya ketika kita dan menjadi sahabat Tuhan, kalau kita mendapatkan perkenanannya, di ayat yang ke-16 Yesus sampaikan di sini apa? Apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku akan diberikan kepada kita. Jadi ketika kita mendapat perkenanan Tuhan karena kita hidup saling mengasihi, bukan hanya kita menjadi sahabat Kristus, tetapi doa-doa kita juga akan dikabulkan. Karena apa? Kita sudah tahu apa yang Tuhan mau, kita sudah tahu apa yang Tuhan tidak suka, sehingga ketika kita menyampaikan doa-doa permohonan kita, Tuhan akan mengabulkannya. Bukankah itu yang dialami oleh kita sebagai orang tua? Ketika kita melihat anak kita, anak yang taat, anak yang baik, anak yang penurut, pasti ketika anak kita meminta sesuatu, kita akan berusaha untuk memberikannya. Betul? Apapun itu, walaupun mungkin saat ini nggak punya, tapi kita akan berusaha. Nanti anak kita akan, mama, papa akan mengusahakannya. Betul seperti itu. Apalagi Bapa. Bapa lebih dari apa yang kita sebagai orang tua mampu berikan kepada anak-anak kita. Kalau kita mungkin bisa terbatas untuk mengetahui yang terbaik, tapi Bapa jelas tahu yang terbaik yang ada di depan kita. Jadi luar biasa. Dampak hidup saling mengasihi, selain kita mengalami sukacita penuh yang daripada Tuhan, kita akan mendapat perkenanan, sehingga hidup saudara dan saya menjadi lebih efektif, menjadi lebih bersukacita. Betul? Apakah di sini semua saudara rindu mengalami sukacita? Saudara rindu menjadi sahabat-sahabat Tuhan? Tuhan rindu, saudara rindu doa-doa saudara dikabulkan oleh Tuhan. Perintahnya gampang, syaratnya mudah. Rupanya apa? Hiduplah saling mengasihi satu dengan yang lain. Apa langkah atau wujud hidup saling mengasihi? Dalam ibadah harian di kemarin saya diingatkan ketika melakukan ibadah harian, di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Kita akan baca secara bersama-sama supaya saudara memahami ini. Roma 12 ayat 9 sampai yang ke-10. Kita baca bersama. 3, 2, 1. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Tuhan mau wujud hidup saling mengasihi adalah kita memiliki kasih yang sejati, bukan kasih yang pura-pura. Apa itu kasih yang pura-pura? Kasih yang pura-pura itu kasih yang hanya omong doang. Aku mengasihimu, beb, tapi gak pernah ada tindakan kasih. Saya sama suami sering bercanda. Kalau sudah bilang I love you mam, traktir mama dong, baru I love you too. Artinya apa? Kecenderungan kita pengennya kan gitu. Gimana kita bisa tahu bahwa dia sungguh-sungguh mengasihi kita? Pasti bukan karena kata-kata dong. Pasti kita rindu ada tindakan kasih yang dilakukan oleh orang tersebut untuk kita. Jadi Tuhan mau kasih kita itu tidak sekedar omong doang. Tidak hanya omong kosong, kata Pak Yopi ya. Jangan sekedar teori, tapi milikilah kasih yang sejati. Setidaknya ada dua wujud hidup saling mengasihi yang dapat saudara dan saya praktekkan pada hari ini sampai selama-lamanya. Yang pertama dari Roma 12 ayat yang ke-9b. Dikatakan bahwa kita harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Kalau saudara dan saya mau hidup saling mengasihi, berarti kita harus belajar untuk menjauhi yang jahat
tapi melakukan yang baik untuk orang lain. Untuk pasanganmu, untuk temanmu, untuk orang tuamu, untuk siapapun yang ada di sekitar kita. Jangan pernah ada dalam pikiran kita terbersit untuk melakukan yang jahat. Tetapi tetap lakukan yang baik. Lakukan yang baik, tebarkan kebaikan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Apalagi sebagai sesatu tubuh Kristus yang ada di GKP BMBC Kadipaten. Yang kedua, kalau kita hidup saling mengasihi, itu nampak ada saling mendahului dalam memberi hormat. Kecenderungan manusia itu maunya dihormati terlebih dahulu, baru memberi hormat. Kecenderungan manusia itu dihargai dulu, baru mau kita menghargai orang tersebut. Tetapi rupanya firman Tuhan itu jauh lebih dari itu. Bahkan firman Tuhan katakan dalam satu ayat, apapun yang ingin orang lain lakukan untukmu, lakukanlah untuk orang lain. Kalau saudara ingin dihargai, dihormati, jangan nunggu orang lain dihargai, dihormati. Anda harus menunjukkan sikap penghargaan, penghormatan kepada orang lain. Kalau Anda ingin orang lain, baik pasanganmu, orang-orang yang di sekitarmu itu mengasihimu dengan tulus, jangan nunggu. Oke, aku boleh kalau aku mau kasihi papa, kalau papa kasihi aku, tidak. Tapi tunjukkan kasihmu terlebih dahulu kepada orang tersebut, baru engkau akan menerima kasih itu. Jadi orang zaman sekarang tuh banyak kebalik. Dihargai dulu baru menghargai, dihormati dulu baru menghormati, disayang dulu baru aku mau sayang. Salah. Prinsip firman Tuhan itu berbanding terbalik dengan prinsip dunia. Tetapi prinsip firman Tuhan itulah yang benar, itulah yang tepat, dan itulah yang akan membawa kita kepada kemenangan. Jadi jangan dibalik-balik, saudara. Kalau saudara ingin di dalam kehidupan keluarga saudara, baik suami istri, pasangan, anak-anak, kalau engkau ingin di dalam hidup keluargamu rukun, belajar untuk mengasihi satu dengan yang lain. Jangan tunggu orang lain mengasihimu. Saya belajar untuk mempraktekkan hal tersebut di dalam keluarga saya. Karena apa? Hidup kita itu, keteladanan kita itu, perilaku kita itu jauh lebih berbicara daripada omongan kita. Jadi mari kita belajar untuk mendahului di dalam memberi hormat. Itu yang Tuhan mau dalam diri saudara dan saya. Sebagai penutup, kita akan sama-sama belajar bahwa kasih pada dasarnya adalah sifat Allah. Benar? Kasih adalah sifat Allah, karena Allah adalah kasih. Tetapi saling mengasihi itu merupakan ciri khas hidup dari kita sebagai para murid Kristus. Jangan biarkan kasihmu dan saya di tempat ini menjadi tawar. Tapi kasih itu perlu dipelihara dan diwujudkan dalam sikap taat, yaitu menjauhi yang jahat, menghargai satu dengan yang lain. Tunjukkan kasihmu kepada orang-orang yang ada di sekitarmu hari-hari ini, untuk keluargamu, untuk sesama jemaat MDC Kadipaten di tempat ini. Ketika saya membawakan firman Tuhan ini, saya rasa, saya yakin firman Tuhan ini Allah berikan untuk kita. Tuhan mau sebagai komunitas sesama tubuh Kristus di tempat ini hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Jangan ada kecurigaan satu dengan yang lain. Jangan ada simpan amarah satu dengan yang lain. Bagaimana hidup kita bisa menjadi dampak kalau kita tidak mewujudkan saling mengasihi di tempat ini. Apapun yang saudara alami hari-hari ini, tetap kasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu ya dan amin bagi setiap kami. Engkau bukan hanya menyampaikan kebenaran firman-Mu,
Tapi Engkau sungguh menjadi teladan yang sejati di dalam mempraktikkan kasih. Walaupun dunia membencimu, tapi Engkau tetap mengasihi dan mengampuni. Masakan kami orang-orang yang sudah diampuni tidak mau mengampuni, tidak mau mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Ya Tuhan, biarlah identitas kami sebagai orang-orang, sebagai murid-murid-Mu boleh dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Orang-orang yang terdekat di sekitar kami, baik pasangan kami, anak-anak kami, sanak saudara kami, tetangga-tetangga kami, pegawai-pegawai kami. Bahkan Tuhan mungkin bos-bos kami. Ajar kami Tuhan untuk mampu mempraktikkan kasih yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang di sekitar kami. Karena kami rindu Tuhan, hidup kami penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan. Kami rindu Tuhan, hidup kami mendapat perkenanan yang daripada Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah pada pagi hari ini limpah kasih-Mu dalam hidup kami. Limpah di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Dan biarlah kami keluar dari tempat ini nanti Tuhan, kami sungguh boleh menjadi para pelaku-pelaku kasih-Mu yang sejati di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Hamba-Mu terbatas di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi satu hal hamba percaya, ada Roh Kudus di dalam diri setiap kami Tuhan, di dalam setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Dia sendiri yang akan terus membaharui hati dari setiap umat-Mu untuk terus mempraktekkan kasih di dalam kehidupannya. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya yakin kita diberkati dengan ibadah kita. Setiap jemaat Tuhan punya langkah iman baru untuk menjalani bulan-bulan yang sisa ke depan di tahun ini dengan kasih. Baik, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau-lah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami menyadari pertolongan Tuhan jugalah yang membuat kami bisa beribadah, memberi persembahan pujian, memberi persembahan persepuluhan, persembahan janji iman, persembahan umum dan khusus. Semua itu karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau beri bagi umat Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan rohani yang Kau pelihara dalam hidup setiap umat-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan dan hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan ini. Biarlah Engkau pakai dan Engkau urapi, membawa kami semakin hidup menghormati Tuhan, menghormati orang di sekitar kami dengan kasih. Terlepas dari kehidupan kami yang egois Tuhan, kami ingin hidup memuliakan Tuhan. Kami hidup keluar dari zona nyaman kami, untuk belajar memperhatikan keluarga kami, orang-orang di sekitar kami, termasuk orang-orang yang berbeda dengan kami.
untuk mengasihi mereka dengan kasih Kristus. Ada Roh Kudus yang memampukan setiap kami untuk melakukannya Tuhan. Itu sebabnya kami pasrahkan hidup kami untuk taat kepada firman-Mu, taat kepada perintah baru ini untuk saling mengasihi di antara kami. Sekat-sekat, suku, budaya dan lain sebagainya biarlah tidak menghalangi kami untuk tetap menghargai orang di sekitar kami. Tetap mengasihi mereka dengan keberbedaan mereka. Setiap orang unik Engkau ciptakan di tengah jemaat-Mu ini. Kami yakin Tuhan punya maksud setiap kami. Mohon berkat-Mu atas jemaat Tuhan, setiap pelayan-pelayan Tuhan telah mengambil bagian dalam pelayanan. Setiap mereka yang memberi persembahan, semua apa yang Tuhan mereka bisa lakukan demi kemuliaan-Mu, Tuhan berkati kiranya. Saat ini jemaat akan berkomitmen diajak untuk melakukan doa puasa dengan pilihan-pilihan yang tersedia, yang Tuhan gerakkan dalam hidup mereka. Mari Roh Kudus berkarya di dalam hidup mereka untuk belajar merendahkan diri, menyangkal diri di hadapan Tuhan sebagai bagian dari disiplin rohani. Kami yakin kalau Tuhan melakukan ini, kami juga bisa karena Roh Kudus memampukan setiap kami. Kami mau belajar melakukan disiplin rohani ini, bukan untuk kami, tapi untuk kemuliaan-Mu sendiri. Bukan gagah dan kuat kami, tapi komitmen ini kami lakukan karena menghormati Engkau dan melatih kepekaan kami untuk tujuan memuliakan-Mu sendiri Tuhan. Mari Roh Kudus berbicara kepada setiap kami untuk mengambil doa puasa di antara tanggal 27 besok sampai tanggal 5 April nanti. Apapun pilihan jemaat Tuhan, kami yakin semua berarti di hadapan Tuhan. Mohon tuntunan Roh Kudus, mohon pimpinan-Mu dan mampukan mereka melakukannya dengan penuh kasih dan hormat akan Tuhan. Itu sebabnya jemaat Tuhan, Engkau tidak sendirian, ada berkat Tuhan mengalir dalam hidupmu saat ini. Arahkan hatimu, pikiranmu, dan pulanglah dengan penuh berkat Allah. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan pertolongan dari Roh Kudus menjadi berkat yang terindah memenuhi hidupmu, serta membuat langkah-langkahmu disertai dan dibuat berhasil. Apapun yang kau kerjakan, biarlah Tuhan dimuliakan di sana. Dan hormat Tuhan, bagi Tuhanlah kemuliaan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita terima berkat Tuhan, penuh ucapan syukur. Sama-sama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.